Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakiran bi'an'amih wa sallallahu ala sayyidil muhtar Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Cimandu, anu ayat di gentengnya. Yang saya hormati ibu-ibu Aisyah, seluruh orkom, wabil khusus kaum-kaum yang besar, SLTA, SMK, SLTP, SMP, mungkin Sanawiyah, SD, PAUD, termasuk diniyah. Ini luar biasa. Kalau tadi ada pertanyaan, diniyah ini di bawah komando siapa? Di bawah komando Dikjasmen yang terbaru, karena sekarang Majelis Dikjasmen dan PNF, pendidikan non formal, itu murni yang menangani sinten Dikjasmen. Sudah ada aturannya. Seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, semoga rahmat Allah untuk kita semuanya. Amin. Syukur alhamdulillah, ini pagi yang bahagia, menenteramkan hati kita. Beragama menurut Muhammadiyah itu unggul dan berkemajuan. Agama yang mencerahkan dan menggembirakan. Ingat-ingat itu. Ingat Pak ya. Jadi Islam yang dianut oleh Muhammadiyah, satu, unggul dan berkemajuan. Islam yang mencerahkan dan menggembirakan. Jadi sekali berislam harus unggul dan harus maju. Sekali berislam harus tercerahkan dan menggembirakan. Beragama susah. Ini tawaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia yang besar untuk kita, sehingga kita bisa memajukan Islam ini rahmatan ya ada, menggembirakan untuk kita semuanya. Gembira dunia sampai akhirat. Itu selaras dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, gembirakanlah aku di dunia. Fil akhirati hasanah, juga gembira di akhirat. Jadi kita ini gembira dari dunia sampai akhirat. Apa rumusnya? Islam. Islam yang berkemajuan. Jadi bukan Islam yang berkemunduran. Mudah-mudahan kita semangat bersama-sama, semangat
yang berkemajuan. Tidak lupa kita menyampaikan salam untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah ada namanya Cimanggu. Menaya cicinya itu sudah ya. Cinawo, Citerem, Cicahem, Cimahi, Cilacap, ciri-ciri sunat ayat cicinya, cici, paramida, sunat atau Jawa katanya? Sunat. Cici matmala, lain gumilir, Jawa betul ibu. Gumilir, lain ceritanya. Adipala, Jawa sunat katanya? Jawa. Ayat cicinya. Jadi mudah-mudahan ini ruang kegembiraan. Saya memberi tafsir dan tamthil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi al-'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Yang sudi mendatangi majlis ilmu, yang sudi mendatangi majlis ilmu, apa rewardnya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Siapapun yang sudi mendatangi majelis ilmu, niscaya Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju. Mudah-mudahan kita sedang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga kita bersama-sama. Itu yang pertama. Dan ketika ada majelis ilmu, apa yang terjadi? Tanazzalul malaikah. Malaikat juga bergabung dengan kita. Jangan-jangan yang hadir di sini jauh lebih besar malaikatnya daripada kita. Harus yakini. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum ya Allah. Allahumma ighfirlahum ya Allah. Semoga Allah akan memberi rahmat kepada orang-orang yang hadir di masjid ilmu. Itu malaikat. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi kita mendapatkan dua doa dari malaikat. Pertama, doa rahmat. Yang kedua, doa ampunan. Bahagia sekali Pak. Coba bandingkan kalau Bapak ke mall, kira-kira malaikat doa enggak? Beda. Inilah hebatnya. Oleh sebab itu, reseplah kita, sukalah kita menghadiri majlis ilmu. Kalau tadi ada tawaran, Ustaz, setiap ahad keempat bagaimana di Cimanggu? Sayang sekali. Ahad keempat ini jatahnya PCM Aji Barang. Memungkinkan ahad ketiga, karena ahad ketiga jatah saya di Zam-Zam, Pondok Pesantren Zam-Zam. Hanya kadang-kadang tidak. Kalau ahad pertama jatahnya di PCM Mangon. Ahad kedua jatahnya di PCM Ayah Kebumen. Ahad ketiga PCM Cilongok, cuman kadang-kadang tidak. Ahad keempat jatahnya PCM Aji Barang. Ahad kelima diperebutkan. Teman saya sekali tawarannya. Bagus tawarannya, insya Allah. Resep kalian banyak, kita resep deh. Tenangnya. Semoga nanti dirapatkan kembali. Alhamdulillah, insya Allah ini bagian daripada tur kami dari PDM bisa bertemu dengan warga masyarakat, khususnya pengurus-pengurus pimpinan PCM dan ranting dan seluruh kaum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin.
keputusan Muktamar 48. Muktamar 48 itu memutuskan satu di antaranya, kita harus berislam secara modern, mencerahkan dan menggembirakan. Untuk mencapai itu, PP Muhammadiyah melahirkan satu konsep namanya Risalah Islam Berkemajuan. Apa Bapak Ibu? Risalah Islam Berkemajuan. Konsep ini dirancang dengan harapan seluruh warga Muhammadiyah bisa mengimplementasikan, bisa mewujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam yang lebih maju, Islam yang lebih cerah, bahkan Islam yang lebih menggembirakan. Maka saya harus mengikuti program PP mengkampanyekan Risalah Islam Berkemajuan. Lalu isinya apa? Ada 5 isinya. Nanti pengajian kita apa tidak 5 terserah. Kita kaji saja isinya. Ada berapa Bapak Ibu isinya? 5. Indikator cara anak sekolahan itu ada indikatornya. Isinya lah, ciri-cirinya. Ada 5. Yang pertama adalah gerakan tauhid. Tetap itu sudah ditawar Pak. Akidah Islam gak bisa ditawar karena kekuatan Muhammadiyah hanya ada 2. Satu, tauhid. Yang kedua, tahu. Muhammadiyah bisa melintas memasuki abad kedua. Lama kan? 1 abad bisa bertahan 1 abad karena ada 2 asas yang paling kuat. 1 akidah, 2 adalah tahu. Kalau akidah belum bisa bertahan, tetapi karena ada kaumnya sehingga kaum ini bisa menjadi rahmatan lil alamin, semakin berkembang. 2 kekuatan ini yang tidak dipungkiri dari gerakan kekuatan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, sampai kapanpun Muhammadiyah tidak akan pernah melepaskan yang namanya akidah. Karena itulah kekuatan rahasia kekuatan Muhammadiyah. Akidah yang dimaksud, akidah Islamnya, tauhid. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di surat An-Nahl ayat 36. Surat apa Ibu? An-Nahl 36. Ayo kita sama-sama buka. Surat An-Nahl itu surat nomor 16. Ayatnya ayat 36. Ini yang pertama. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa misinya? Ani'budullah. 1. Yang kedua, wajtanibut taghut. Itu misinya. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihim dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin. Ayat ini, ayat 36 surah An-Nahl itu menjelaskan kepada kita sesungguhnya setiap generasi umat manusia itu ada rasulnya. Tidak mungkin ada manusia hidup tanpa ada rasul, itu tidak mungkin. Mungkin ada yang kata Ustaz, yaitu orang-orang yang ada di mana? Dalam hutan, orang-orang yang sewu hanya pakai apa? Koteka. Itu ada rasulnya apa? Ada atau tidak? Semua manusia ada rasulnya. Ini kata Al-Quran. Soal kemudian manusia itu lari dari rasul, itu perkara biasa. Betul atau tidak? Iya. Rasulnya ada, lari dari rasul itu
Dari zaman ke zaman begitu manusia, khasnya begitu. Maka disebut di sini ketika gana betul-betul dibimbing itu dia tadi. Nah, kira-kira orang yang pakai kotak itu manusia atau kera? Manusia atau kera? Selagi menyatakan diri sebagai manusia ada rasulnya. Tetapi peristiwanya yang paling banyak lari dari rasul ya. Jangan ada bahasa saya tahu rasul itu keliru, bahasa keliru karena di sini sudah dinyatakan oleh Allah setiap generasi manusia ada rasulnya. Satu generasi ini umurnya berapa Bu? Generasi manusia dalam hadis itu adalah 100 tahun. Generasi manusia itu 100 tahun. Kalau kita hidup di abad ke-21, sedangkan Islam mulai ada abad ke-6. Berarti kita sudah berapa tahun? Berapa tahun Pak? 15 tahun. Setara dengan berapa? 1500 tahun. Ada 15 generasi. Kalau ini dianalogkan fotokopi pertama siapa? Nabi masternya difotokopi oleh siapa? Oleh siapa? Sahabat. Berarti sahabat fotokopi pertama. Sahabat difotokopi lagi oleh siapa? Tabi'in. Tabi'in difotokopi lagi oleh siapa? Tabi'in. Kalau kita fotokopi banyak berapa? Ayo, kita berpikir. Ini ciri khas Islam berkemajuan berpikir. Kita ini fotokopian yang berapa? Ke-15. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Kemarin saya baru dicoba, saya menyampaikan ke mahasiswa, tolong ini master, tolong difotokopi, hasilnya difotokopi lagi, hasilnya difotokopi lagi, hasilnya difotokopi lagi. Ternyata Bapak Ibu pada fotokopian yang ke-8 dan 9 sudah belum. Terus berarti kita Islamnya sudah, kalau kita yang ke-15 kok. Berarti fotokopian yang ke-5 silakan dibuktikan. Jadi ini master di fotokopi, hasilnya fotokopi lagi, fotokopi lagi terus pada yang ke-8, 9, 10, ke-10 dan dibaca. Kita adalah fotokopi yang ke-15. Kalau begitu kayak apa? Silakan dibuktikan, silakan. Kalau saya, itulah sebabnya Bapak Ibu, karena kita menyadari bahwa Islam sudah boros, kita ingin rujuk. Nanti ada ceritanya. Rujuk, bukan rujuk, bukan rujuk. Tapi ya sama saja rujuk dengan rujuk sama saja. Kita bicara dulu ini masalah kita. Begitu. Apa misi Nabi itu, Rasul itu? Ani'budullah wajtanibut, hanya semata-mata mengabdi kepada Allah, wajtanibut dan meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Ma yu'badu min dunillah. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, taghut, supaya ditinggalkan. Ini yang namanya apa? Akidah. Pahamnya? Kita tidak boleh berpaling dari Allah. Sekali mengatakan Allah, Allah selamanya. Jadi jangan seperti kaum-kaum yang hari Jumatan kalau kliwonan etama Tuhannya seker. Tahu seker Bu? Seker teh naon? Tuhannya banyak. Kadang Tuhannya Allah, kadang Tuhannya Nyi Loro, kadang Tuhannya sama repot. Itu tidak bertauhid, tidak la ilaha illallah.
Nah, kekuatan Muhammadiyah di sini karena menuhankan Allah. Bahasa sosiologinya itu adalah monoteisme, satu Tuhan saja, bukan politeisme, bukan banyak Tuhan. Itu dalam bahasa sosiologi. Lebih kuat lagi, mungkin Bapak Ibu pernah dapat cerita bagaimana pamannya Nabi ketika sedang mengalami syakaratul maut. Siapa pamannya Nabi yang paling dekat dengan Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib ini orang kafir, Pak, tapi membela gerakan Islam. Orang kafir tapi membela gerakan Islam. Ini seperti kisahnya mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 70% mahasiswa Uni Muda ini Kristen, Katolik. 70%. Dan yang paling mengagetkan, rata-rata apa namanya? Paduan suaranya orang Kristen. Apa kata mereka? Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu orang Katolik berkeliling. Itu gimana kira-kira seperti itu? Itu yang sering dipelesetkan dengan istilah Krismu, Kristen Muhammadiyah. Nggak boleh. Siapa yang melarang? Kampus juga tidak memaksa mereka untuk ikut paduan suara, tapi mereka memaksa saya harus ikut paduan suara. Itulah yang namanya agama menggembirakan. Soal hidayah biarkan itu urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menampilkan Islam yang menggembirakan, sampai mahasiswa Kristen pun tertarik dengan ucapan syahadat dua lidah. Inilah performa Islam yang menggembirakan. Kita berdoa puluh-puluh, namanya puluh-puluh. Ya berharap mudah-mudahan gara-gara itu paduan suara Al-Islam agama di masa tua mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut Islam berteman. Kita tidak larang, tidak, hanya memberi ruang saja. Kita terus bertauhid, kita tidak mungkin ikut ke sana. Kita memberi ruang, silakan. Kita berusaha mengenal kita, karena kita berjanji lakum dinukum. Justru mereka yang kesengsem sama kita. Itulah penampilan Islam yang berkemajuan, menggembirakan. Oke, harus urusan kita. Sekali mengatakan Allah, Allah. Ada alternatif. Enggak, selain Allah, Allah. Wa yashfin, Allah yang menyembuhkan saya. Memang diuji sakit sehari dua hari masih ingat Allah. Coba kalau sebulan 2 bulan, nanti bisik-bisik tetangga itu jauh. Di sana ada orang pintar tertarik nggak kira-kira? Nah, mulai goyang dia karena berobat nggak sembuh. Ada orang bilang di sana ada orang tertarik itu, orang pintar di sana. Dia kok ya berpikir orang bertauhid ada Allah, sembuh atau tidak sembuh ada Allah. Kekuatan inilah yang mendorong Muhammadiyah bisa kuat satu abad dan melintasi abad yang kedua karena gerakan Allah. Nah, kembali ke peristiwa Abu Thalib. Nabi mengatakan, "Ya, wahai paman, kalimatun ahajubik." Hanya satu kalimat yang aku butuhkan untuk menyelamatkan paman. Apa? Qul la ilaha illallah. Kalau paman pada saat syakaratul maut ini mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat inilah yang aku akan membawa ke Allah untuk menyelamatkan paman. Pada saat itu Abu Thalib ada tertarik sebenarnya.
cuma karena pengaruh adik-adiknya. Kamu masa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Gimana nenek moyang kita, kata dia? Pertarungan ideologi, Pak. Sisi lain dia pengen mengikuti ucapan keponakannya Muhammad, sisi lain dia dipengaruhi oleh adik-adiknya, tetapi akhirnya mengikuti keyakinan jahiliyah. Nabi nangis, Nabi. Bahkan Nabi masih memaksa kepada Allah. La astaghfirunna lak, aku akan paksa Allah agar supaya memberi ampunan kepadamu. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wah, ditegur oleh Allah. Man, nggak bisa. Kamu tidak bisa memaksa-maksa orang yang sudah memilih jahiliyah. Itu kekuatan tauhid segala-galanya. Kalimat la ilaha illallah itu yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam kebahagiaan kemuliaan. Oleh sebab itu sekali lagi, gerakan Muhammadiyah pasti akan dimulai gerakan tauhid dulu. Karena itulah kekuatan-kekuatannya. Nah, ciri Islam berkemajuan atau risalah Islam berkemajuan adalah satu, pasti akan mengutamakan gerakan akidah. Wa ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu di surat Al-Kahfi ayat